Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Engelika Rizky Noviani. Di sini saya akan membahas seputar kejadian yang lagi booming pada saat ini, yaitu konser Coldplay yang lagi booming banget di kalangan remaja, bahkan orang tua juga tahu, yang sering banget lewat di TV. Itu sampai ada banyak orang yang nekat pinjol, bahkan sampai ada yang mungkin isu-isunya itu jual ginjal. Kenapa ya sampai nekat kayak gitu? Dan juga kemarin ada Blackpink sampai booming banget tuh remaja-remaja buat antusias ikutin konser itu, padahal mereka belum tahu liriknya apa, dan kita kan nggak tahu juga itu benar-benar mereka ngerti lagunya atau enggak sih, atau cuma sekedar have fun doang. Nah, di sini kita sama pakarnya yang akan membahas seputar kejadian tersebut. Kita bersama ibu dosen kita, Ibu Rias Pratiwi Safitri, yang mengajar di STIK KSRC Mataram di bidang psikolog. Iya, selamat siang Angel. Siang. Ya, tadi sudah ngebahas tentang fenomena Coldplay ya. Iya, Ibu, Iya. benar. Nah, kayak pertanyaannya Angel tadi, Iya. kenapa sih fenomena itu ada gitu kan? Nah, itu saat ini itu kita bisa lihat secara keilmuan kejiwaan, Iya. ada perubahan kondisi mental masyarakat, terutama remaja kita terutama di Indonesia ini, terkait dengan sikap konsumtif mereka, terutama kayak masalah nonton Coldplay dan juga tadi masalah Blackpink. Nah, itu ada namanya tuh yang lagi tren banget, itu namanya FOMO. Iya, itu fear of missing out. Nah, apa sih FOMO itu sendiri? Nah, FOMO itu fenomena di mana orang maupun remaja, terutama remaja, termasuk mahasiswa itu masuknya remaja, mereka itu takut ketinggalan tren. Ya, jadi itu yang disebut dengan FOMO. Akhirnya walaupun mereka nggak ngerti, tetapi yang penting mereka itu bisa ikut tren, mereka ngerasa bahwa eksis gitu, bisa eksis. Jadi mereka itu mau melakukan apa saja untuk bisa mengikuti tren, terutama nih, apalagi sekarang kan hobi banget tuh sosial media ya. Iya. Jadi kalau ibaratnya kita harus milih, kita mau punya uang apa nggak punya uang, yang penting kita bisa eksis. Rata-rata hampir remaja lebih milih nggak apa-apa kita nggak punya uang, yang penting bisa eksis di sosial media. Ya, bener, yang penting update terus gitu. Iya, betul, update. Jadi kayak banyak like, banyak viewer, banyak komen, itu membuat kondisi kejiwaan remaja itu ngerasanya bahwa aku tuh eksis, padahal itu hanya di dunia maya gitu. Padahal di dunia nyatanya mereka kondisinya berkebalikan. Kenapa akhirnya fenomena FOMO ini dianggap sebagai fenomena kondisi sakit secara kejiwaan, terutama yang banyak kena pada remaja. Seperti itu. Apa sih sebenarnya pemicu-pemicu yang mungkin nge-push banget remaja-remaja itu harus eksis di dunia maya, harus tetap ikut tren, atau emang karena pengaruh dari teman-temannya atau gimana yang membuat terjadi kelainan kejiwaan seperti FOMO itu? Iya. Nah, di zaman sekarang ini anak-anak itu berbeda ibaratnya dengan zaman dulu. Tetapi yang pertama yang menyebabkan akhirnya anak-anak jadi FOMO kadang mindset orang tua, cara mengasuh orang tua. Nah, orang tua kalau zaman dulu mikirnya harus sama cara ngasuh anak zaman dulu sama anak zaman sekarang. Jadi kadang di saat anak itu merasa ada yang ingin dia sampaikan, ada yang ingin dia keluhkan, kadang orang tua itu ngejawabnya ya seperti bilang, zaman saya dulu nggak kayak gitu kok, gitu. Zaman saya dulu saya baru nggak harus punya HP, nggak harus misalnya kita harus ikut geng-gengan dan lain-lainnya. Akhirnya itu menyebabkan anak tidak berani curhat sama orang tua karena ngerasanya setiap kali curhat nanti tanggapannya nggak bagus. Canggung, nah itu gitu, canggung. Iya, pengasuhan orang tua ini penting ya. Akhirnya salah satu pemicu akhirnya anak remaja itu jadi FOMO. Nah, yang kedua, akhirnya pelarian anak-anak remaja kan ini lagi pubertasnya nih, ya. Jadi dia lagi butuh pengakuan, pencarian jati diri. Akhirnya dengan cara FOMO, ngerasanya dia menjadi pusat perhatian, ya. Akhirnya dengan ikut tren, dia ikut nonton, padahal nggak tahu lagunya. Tapi yang penting orang ngerasanya, ih, orang ini
tahu nih, ya. update deh orangnya. Akhirnya dia ngerasa dapat pengakuan gitu, tapi pengakuan dari sosial media. Nah, kalau dalam kenyataannya, kalau secara kejiwaan sesuatu yang tidak nyata, kita ibaratnya itu menyukai sesuatu yang tidak nyata, itu menjadi awal terjadinya krisis konsep diri dan berakhir bisa menjadi sebuah gangguan jiwa. Artinya ada perbedaan kehidupan di sosial media dengan kehidupan nyata. Ya, jadi kadang mungkin Angel bisa lihat mungkin teman-temannya di sosmed tuh yang kelihatannya eksis, kelihatannya itu suka suka pamer, pas ketemu orangnya langsung ternyata orangnya pendiam, terus nggak sama kayak sosmed dan lain-lainnya. Nah, terus yang ketiga adalah fenomenanya perilaku konsumtif. Ya, perilaku konsumtif kita sebagai manusia secara remaja maksudnya, karena budaya kita itu dari kecil kadang dibiasain selalu diikutin kemauannya. Jadi artinya konsumtif, apa-apa itu kita harus punya. Nah, itu konsumtif, apa-apa kita harus beli, padahal mungkin nggak butuh-butuh banget. Yang penting ikut aja trennya. Misalnya sekarang bajunya lagi tren baju ala Korea, ya akhirnya kita harus punya nih, biar artinya kita itu kelihatan eksis dan tren dan tidak terlihat kolot. Nah, akhirnya kita memaksakan diri untuk misalnya kalau remaja kan masih puber, masih pikirannya sangat sempit gitu, jadi belum mikir benar salah itu belum terlalu bisa mempertimbangkan. Akhirnya dia misalnya pinjam uang temen juga, belum lagi kadang ada yang ngambil uang orang tuanya atau pakai SPP-nya untuk misalnya bisa makan di hotel, atau dia akhirnya beli tadi war tiket, Coldplay dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kondisi itu dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak memikirkan nanti ke depannya bagaimana. Dia mikirnya yang sekarang aja. Itu benar-benar karakteristik kejiwaan dari remaja gitu. Akhirnya ini menyebabkan fenomena FOMO ini memang sasarannya paling empuk adalah remaja dan mahasiswa. Karena generasi terutama di Indonesia ini yang populasinya paling banyak itu remaja dan mahasiswa. Karena ibaratnya kalau orang luar kan bodo amat dia mau ini, yang penting dagangan saya laku gitu. Misalnya ngejual tiket laku, ini laku, dia nggak mikirin ini segmen pasarnya ini orang yang belum produktif secara keuangan. Nah, ini yang akhirnya menjadi sebuah fenomena penyakit masyarakat terutama di kalangan remaja maupun mahasiswa seperti itu. Terus setelah Ibu jelaskan tadi terkait pemicunya, yang tentu saja sasarannya itu remaja ya Ibu ya. Saya juga pengen tahu apa aja sih jenis-jenis FOMO itu. Iya, ada beberapa jenis FOMO ya. Jadi ada yang memang FOMO sosial ya, FOMO sosial. Terus ada juga yang FOMO terkait dengan sosial media. Nah, ada juga yang terkait dengan FOMO jati diri gitu. Jadi FOMO yang sosial pertama ini takut kehilangan teman-teman di lingkungan aslinya. Jadi lingkungan asli dalam arti temenan gengnya misalnya, tapi beneran ada gitu yang bukan di sosial media. Kadang akhirnya karena temen geng circle-nya ini adalah circle yang harus konsumtif. Jadi kamu akan jadi anggota geng aku kalau kamu misalnya ngikutin gaya hidup kita. Nah, itu namanya FOMO sosial. Akhirnya mereka mau nggak mau orang ini dipaksa ikut. Yang penting diterima di lingkungannya itu gitu. Walaupun sebenarnya enggak mampu untuk menyetarakan. Betul. Gitu Bu ya. Mungkin dia anak petani, terus temenannya sama anak pejabat, terus tapi si ini nggak ngerti gitu. Yang penting kalau kamu mau diterima, ya udah ayo ikutin kita punya betul gitu. Terus yang kedua ada FOMO sosial media. Artinya kadang dia nggak pede dengan kehidupan nyatanya dia. Misalnya dia kurang cantik atau dia ngerasa cantik secara standar Indonesia ya, harus putih dan lain-lainnya. Kadang akhirnya dia ngerasa pede di sosial media itu dengan berbagai macam filter. Ya akhirnya kalau nggak pakai filter dia nggak pede. Jadi dia kalau ketemu orang nggak bisa ngomong, kayak ngerasa nggak mampu ngomong. Tetapi kalau di sosial media dia bisa sangat luas dengan sangatnya. Ada beberapa yang Ibu lihat dia jadi influencer gitu, tetapi pas dilihat aslinya dia nggak secantik yang ada dia
tampil di kamera gitu. Ya itu disebut dengan FOMO sosial media. Ya. Jadi jatuhnya tuh kayak nggak jadi diri sendiri gitu ya, Bu ya. Betul. Yang ketiga akhirnya tadi FOMO kaitannya juga dengan jati diri. Nah, FOMO jati diri ini artinya dia ngerasa kurang terus, dia ngerasa dirinya kurang terus, larinya akhirnya FOMO-nya itu lebih mengarah kayak misalnya dia operasi plastik, filter, atau yang ada yang dikasih suntik-suntik di botox biar tambah lancip, semuanya matanya tambah belok dan lainnya, padahal itu menjadi abnormal, wajahnya jadi kelihatan tidak natural, tetapi dia ngerasa kalau enggak seperti itu dia tidak cantik. Nah, akhirnya larinya ke masalah krisis konsep diri yang akhirnya itu bisa kalau dibiarin terus nih, kalau sudah sampai dewasa itu bisa menjadi sebuah gangguan mental yang menetap gitu, yang berawal dari masalah FOMO gitu. Oke. Ibu, kalau misalnya orang-orang yang udah terlanjur botox, filler itu kan ketagihan, itu jatuhnya itu mereka itu ngalamin hal itu tuh gara-gara haus pujian ya mungkin ya. Bisa jadi pengakuan gitu dari orang sekitar. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi antara yang 3 tadi, apakah dia kurang pengakuan secara diri sendiri, ngerasa nggak pernah puas sama dirinya, atau dia butuh pengakuan secara sosial di lingkungannya, atau dia memang hanya ingin merasa eksis atau diterima di sosial media. Kenapa akhirnya dia ada kepuasan tersendiri dengan suntik dan lain-lainnya. Tapi lebih banyak yang suntik dan ibaratnya ngerasa kayak nagih untuk melakukan itu tuh larinya ke FOMO terkait dengan konsep diri seperti itu. Nah, tadi kan setelah dia ngelakuin hal-hal yang memuaskan dirinya, tentu aja dia ngerasa senang Bu ya. Tapi saya juga yakin dari kesenangan yang dia dapat itu bukan berkepanjangan, justru bakal tertekan di dirinya sendiri. Nah, dari hal itu tips-tips yang bisa Ibu kasih itu apa? Iya. Nah, yang ini nih yang penting tips-tipsnya. Yang pertama terkait dengan tips-tips kaitannya kita kalau sudah kena FOMO dulu ya. Jadi kalau orang yang sudah FOMO terus pengen berhenti gitu, yang pertama kita harus menjauhi circle yang awal kita batasi gitu membatasi, minimal kita mengurangi dulu. Artinya kalau kita berada tetap di circle itu, kita tidak akan pernah berubah, akan tetap FOMO seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita membatasi circle kita. Terus yang kedua, akhirnya kita harus memilih circle yang tepat. Circle yang tepat itu tidak harus banyak. Nah, kadang kan lebih baik gitu ya, Bu, kadang orang mikirnya makin banyak temen makin bagus. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau zaman sekarang sedikit teman tapi berkualitas, itu yang penting. Jadi akhirnya kita memilih circle yang kira-kira membangun, dalam arti memang kritiknya yang kadang kita nggak suka karena sering dikritik. Jadi sebaiknya akhirnya jenis circle-nya ini kita harus pilih yang lebih membangun, melengkapi kekurangan kita. Misalnya kamu ngerasa kurang secara akademis, akhirnya mungkin kita mencari circle ke teman-teman yang lebih secara akademis, tapi kita juga punya kelebihan lain gitu yang bisa kita kasih ke circle itu. Ya, yang kedua akhirnya kita bisa mendeteksi dulu potensi kita sejauh apa. Potensi itu bisa kelebihan dan kekurangan. Manusia tuh kan nggak mungkin hanya punya kelebihan atau kekurangan aja. Jadi setelah kita menganalisis, kita tahu lebih dan kurangnya, kita akhirnya bagaimana bisa mengapresiasi diri kita sendiri terutama, dan juga kita bisa mengapresiasi orang lain. Terus yang terakhir itu nanti yang kaitannya dengan orang yang belum sampai terkena FOMO. Nah, belum sampai terkena FOMO ini penting akhirnya kita untuk melakukan komunikasi ini, belajar komunikasi efektif, terbuka terutama pada orang tua. Artinya bisa kita komunikasikan itu sebenarnya anak zaman sekarang itu seperti apa sih? Kita tuh harus bisa ngejelasin itu ke orang tua. Jadi posisi orang tua tuh bisa sama dengan kita. Kadang orang tua itu ngomong kayak gitu karena nggak ngerti. Jadi kalau kita sudah bisa ngomongin, terus kita akhirnya ngasih tahu apa yang kita mau, dan akhirnya itu tidak sampai juga merusak kondisi orang tua, itu akan sangat bagus komunikasi dengan orang tua. Yang kedua, akhirnya kita tahu apa yang ingin kita capai. Kalau jelas, rules kita kemana. Kalau kita memang tahu apa yang kita capai, akhirnya kita akan lebih fokus kepada itu. Akhirnya kita tidak ikut tren seperti itu. Oke, dari podcast kita hari ini saya bisa menarik kesimpulan setelah Ibu menjelaskan tentang fenomena dan juga apa itu FOMO. Jadi sebenarnya yang paling kuat itu pemicunya itu dari sosial, diri sendiri,
dan juga dari media ya Bu ya, betul media sekali. seperti Instagram itu contohnya para remaja yang sekarang sedang booming-boomingnya di betul. aplikasi itu. Jadi cara kita untuk mengatasinya itu dengan cara yang lebih signifikan itu dengan berkomunikasi lebih dalam ke orang tua Betul. gitu, lebih dengan terbuka ya, Bu, ya. memperbaiki circle. Oh ya, memperbaiki circle Iya, juga, membatasi diri agar tidak ikut-ikutan seperti orang lain. Betul. Oke. Baik teman-teman, berakhir sudah podcast kita hari ini yang sangat menarik. Tentu saja tidak terasa waktunya sudah habis, dan akan bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya yang tentu saja dengan materi berbeda yang lebih menarik lagi. Dadah.